teman semua. Jadi apa yang barusan disampaikan oleh Kepala Pelindo ini pembodohan. Pembodohan. Misalkan untuk motor 2.000, sesuai yang Bapak sampaikan tadi. Orang hitung motor 4.000, harus tambah yang bawa motor 6.000. Faktanya apa? Motor masuk 4.000. Sedangkan misalkan ada mikrolet masuk Pak penumpang, apa itu juga dihitung? Tidak. Sedangkan Bapak bilang masuk bayar. Kita lihat di dalam pelayanan apa dalam pelabuhan. Hanya Bapak bilang yang menonton di pintu masuk sini. Sedangkan pelayanan jasa apa yang kami dapat di dalam? Pelayanan apa yang kami dapat di dalam? Soal kenyamanan, apa yang kami dapat? Apa yang kami dapat di dalam sehingga apa yang sampaikan Bapak tadi? Untuk perahu itu semut tadi. Pelayanan apa yang pengguna jasa dari perahu semut apa dapatkan dari Bapak mereka? Mau jawab dulu. Pelayanan kenyamanan apa? Tadi Bapak bilang ini kan pelabuhan untuk aku buat. Saya masih bicara Bapak. Saya masih bicara. Sabar, saya masih bicara Bapak. Saya masih bicara. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa inilah pelabuhan bongkar muat. Sepakat? Sepakat. Jadi itu hanya berlaku karena Bapak mereka bahwa beranggapan bahwa untuk kenyamanan jangan sampai orang dari lalu lalang ada aktivitas kontainer kena celaka, ya kan? Terus sejauh ini apa yang Bapak dan orang mereka lihat tuh? Apa pelayanan yang pengguna jasa perahu semut terasakan? Apakah ada kenyamanan? Iya. Orang masuk bayar karena parkir. Iya. Apa yang pengguna jasa dari perahu semut rasakan? Dari Bapak mereka, dari Pelindo, apa yang rasakan? Coba jelaskan dulu. Tidak ada sesuatu yang merasakan. Itu yang mau panggil lagi jawab klarifikasi kepada masyarakat. 8.000 untuk motor, 2.000 untuk bongkar muat. Misalkan truk masuk bayar 10.000. Itu butuh penjelasan. Panggil lagi kita penjelasan di sini. Kami tidak mau dibodoh-bodohi. Maka kami minta supaya yang kepala yang bertemu kami, yang kalau jawab ngawur begini, apalagi penjelasan tadi sangat membodohi kami. Itu penjelasan yang menjawab itu sudah mengakui kesalahan sendiri. Itu jawaban dari Bapak tuh. Itu menunjukkan kualitas dari ini Pelindo Kalabai. Ini pidana. Ini pungli, ini pidana. Pidana ini ganti rugi. Kalau tidak kita ke Polres. Kita ke Polres buat pengaduan. Ini pungli. Pungutan liar ini pidana. Habis kami ke Polres untuk bicara soal ini. Ini kan proses. Karena PT Pelindo sudah menggunakan kewenangan yang ada untuk kepentingan perutnya. Ini kepentingan Peru. Berapa masuk di PD? Berapa rupiah yang masuk di daerah? Berapa rupiah yang masuk daerah? Ini paling orang bekas masuk di perut punya. Sehingga Bapak minimal kasih jawaban yang bisa kami terima. Ini Bapak punya jawaban. Ini begini, kami akan terus bertanya dan bertanya. Jadi Bapak jawab dulu, pengguna jasa pelayanan apa yang kami itu penumpang perahu semut rasakan dari Bapak mereka? Soal motor masuk aman tidak? Bapak dalam menjaga kami punya motor? Aman tidak? Bapak dalam hanya monoton di pintu masuk. Orang masuk, apalagi masuk macet. Penumpang perahu motor datang karena macet di sini akhirnya terlambat. Itu fakta. Parkir motor di tengah sini lari pergi ke tinggal lagi di perahu motor sana. Bahkan banyak yang terlambat perahu motor karena ini portal ini menghambat aktivitas lalu lintas. Kapal masuk ini macet. Kenapa portal ini tidak jelas? Tidak jelas. Ini kebijakan yang ini bikin alur tambah susah. Masyarakat alur tambah susah. Kebijakan dari Pelindo. Dari Bapak, kamu punya masukan tadi tuh. Portal ini dia bisa berlaku apabila kapal masuk. Perahu semut tidak boleh diberlakukan. Tidak boleh. Untuk perahu semut itu tidak boleh. Sesuai dengan penyampaian Bapak tadi. Karena tidak ada orang masuk bayar karena orang pingin pakai itu. Ruang tunggu. Itu penumpang masuk bayar karena orang pakai itu. Nah, kami yang promotor ini turun masuk langsung naik apa? Motor pikir langsung naik gitu, promotor. Apa yang kami rasakan? Ada terlambat. Bapak orang jaga pijakan itu kami punya motor ketika parkir. Soal bicara kenyamanan. Siapa yang amankan itu motor orang? Motor ada parkir berapa? Siapa yang amankan? Tidak ada. Siapa yang amankan di dalam? Bapak orang yang menonton di pintu masuk sini. Terus bicara kenyamanan. Apa yang kami rasa? Saya juga selalu lalu di pelabuhan sini. Faktanya tidak ada kenyamanan di dalam. Malah kalau kontainer masuk tuh penumpang orang untuk Bapak orang tolak ini. Kasar. Etika pelayanan, orang masuk kasih karcis sama ke motor tusuk masuk itu apa? Motor rebut itu. Etika pelayanan di mana? Attitude-nya di mana? Ini orang bayar loh. Orang bayar, jangan ketawa Bapak. Ketawa dengan kamu yang tidak jelas tuh orang tuh. Jangan ketawa. Ini
Ini kami serius. Ini penderitaan masyarakat yang kami sampaikan. Jangan ketawa dengan kami. Ini bukan lelucon Bapak ya. Ini bukan lelucon. Bapak ketawa apa? Hah? Bapak ketawa apa? Ini bukan lelucon. Ini kami sampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Bapak jawab dulu. Kenyamanan apa yang kami rasakan? Bapak jawab dulu. Gitu. Itulah yang kami minta pertanggungjawaban. Saya kembalikan kepada Pak Kambang. Baik, jadi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Mangket, coba Bapak untuk tanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan begitu. Biar hari ini masyarakat Kabupaten Aur juga melihat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Belindo Dorang ini seperti itu. Jadi kawan-kawan satu arahan, kawan-kawan satu komando, kawan-kawan satu komando. Ya, jadi coba Bapak dari Belindo untuk tanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kakak senior saya. Oh, panggil dia tuh. Kembali. Sabar. Masuk di saku. Teman-teman semua, teman-teman saksi, teman-teman, ini kita di mana sudah ada titik terang, sehingga teman-teman semua coba tenang-tenang sehingga kita dengar penjelasan dari Belindo itu sendiri. Untuk pas 8.000 untuk minibus ya, seharusnya itu truknya itu harus bunyinya minibus. 8.000 itu 6.000 untuk minibus, include penumpangnya, penumpangnya. Jadi penumpangnya itu satu orang 2.000. Jadi orang itu 2.000, include dengan mobilnya, pas mobilnya 6.000. Baik. Teman-teman, tenang. Nah, sabar. Oke. Teman-teman saksi, coba tenang. Oke. Pertanyaan kemudian muncul. Pak. Pertanyaan kemudian muncul, Pak. Mas saksi di sini, Pak. Silakan pertanyaan muncul. Aturan dari mana yang mengatur soal itu? Aturan di mana? Sabar, teman-teman saksi. Teman-teman. Ini sudah mengakui bahwa kesalahan sudah ada. Kemudian mereka mau bagaimana sehingga kami ingin alasan ini, teman-teman semua. Kami ingin Pak, kami tidak akan anarkis, Pak. Betul. Sepakat. Teman-teman. Coba kita mundur 2 langkah ke belakang. 2 langkah ke belakang, teman-teman semua, Mas Saksi. 2 langkah ke belakang. Oke. Mantap, pas. Kita minta Bapak mereka ada sedikit belakang sehingga kita diskusinya enak. Kaki 2.000 itu kaki kiri 1.000, kaki kanan 1.000 juga. Tidak, Pak, coba Pak mereka. Ya, coba Pak. Dasarnya apa sehingga Pak sampaikan bahwa 4.000-nya untuk truk dengan satu orang, 2.000-nya itu Dasarnya itu ngomong.